Teman-teman, di sini kakak punya dua buah koin. Koin itu memiliki dua sisi ya teman-teman, ada angka dan juga gambar. Kalau kedua koin ini kakak lempar, kira-kira berapa kemungkinan akan muncul keduanya gambar untuk koin ini? Halo teman-teman, pada pembahasan video kali ini bersama Kak Mila, kita akan mempelajari tentang peluang. Apa sih peluang itu? Peluang bisa juga dikatakan dengan kemungkinan. Peluang adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Peluang juga sering disebut dengan probabilitas. Dalam peluang ini ada yang namanya percobaan, di mana percobaan adalah suatu tindakan dengan banyak perhitungan atau spekulasi untuk mendapatkan suatu hasil yang diharapkan. Seperti contohnya, percobaan melempar dadu dan percobaan melempar sekeping uang logam. Selain percobaan, dalam peluang ada juga namanya ruang dan titik sampel. Apa sih ruang sampel? Ruang sampel itu adalah sebuah himpunan dari semua kejadian yang mungkin terjadi. Sedangkan anggota dari ruang sampel tersebut dinamakan titik sampel. Seperti contoh, pada percobaan melempar uang logam akan diperoleh ruang sampel S sama dengan angka dan gambar. Untuk titik sampelnya terdapat dua, yaitu gambar dan angka. Jadi banyaknya sampel atau NS sama dengan 2. Untuk menentukan peluang, kita perlu menggunakan ruang sampel dari suatu kejadian, yaitu peluang kejadian A sama dengan banyak anggota himpunan kejadian A dibagi banyak anggota dalam himpunan ruang sampel. Agar lebih paham, ini contoh soalnya ya. Sebuah dadu dilempar 1 kali. Tentukan peluang ketika kejadian A munculnya mata dadu dengan angka prima. Mari kita jawab. Percobaan melempar dadu menghasilkan 6 kemungkinan, yaitu munculnya mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga dapat dituliskan bahwa banyak sampel atau NS adalah 6. Kemudian peristiwa angka yang muncul merupakan bilangan prima, yaitu 2, 3, dan 5. Sehingga dapat dituliskan jumlah kejadian NA sama dengan 3. Jadi nilai peluang dari kejadian A tersebut adalah peluang A atau PA sama dengan NA dibagi NS. Jadi NA 3 dibagi NS 6, yaitu 1/2 atau 0,5. Ternyata mudah ya teman-teman. Soal tadi termasuk contoh peluang teoritik ya teman-teman, di mana dalam peluang teoritik percobaan yang dilakukan hanya 1 kali percobaan. Kalau tadi peluang teoritik, sekarang peluang empirik atau empiris. Peluang empiris adalah kemungkinan yang dihitung dari hasil suatu kejadian atau percobaan yang ada, atau bisa dikatakan peluang empiris adalah perbandingan antara banyak kejadian dengan percobaan yang dilakukan. Agar lebih paham, kita bisa coba contoh soal yang berikut ini. Pada pertandingan sepak bola yang dilaksanakan sebanyak 20 kali, ternyata tim Indonesia menang 12 kali, seri 6 kali, dan kalah 2 kali. Lalu berapakah peluang tim Indonesia akan menang? Maka bisa kita lihat perbandingan sepak bolanya dilaksanakan ulang. Maka kita bisa lihat perbandingan sepak bolanya dilaksanakan sebanyak 20 kali, di mana NS-nya 20. Sedangkan Indonesia mengalami kemenangan sebanyak 12 kali, sehingga NA-nya adalah 12. Lalu untuk peluangnya yaitu 12 dibagi 20. Yang jika disederhanakan dengan dibagi 4, hasilnya menjadi 3/5. Bisa dipahami ya teman-teman? Agar kalian lebih paham lagi, bisa kalian coba latihan soal ini sebagai refleksi dari pemahaman kalian semua. Selamat mencoba! Soal pilihan ganda nomor 1. Soal pilihan ganda nomor 2.
Soal pilihan ganda kompleks. Pilihlah jawaban-jawaban yang sesuai dengan soal. Sebuah dadu dan sebuah koin dilempar bersamaan sekali. Peluang muncul mata dadu lebih dari 4 dan gambar pada koin adalah soal benar atau salah. Lingkarilah benar atau salah jika peluang sebuah kejadian tersebut sesuai. Teman-teman, apakah sudah selesai mengerjakan soalnya? Kalau sudah, yuk kita bahas. Pembahasan soal pilihan ganda nomor 1. Diketahui sebuah kantong terdiri dari 4 kelereng merah, 3 kelereng biru, dan 5 kelereng hijau. Maka banyaknya titik sampel atau NS-nya adalah 4 dari 4 kelereng merah ditambah 3 kelereng biru dan ditambah 5 kelereng hijau, sehingga jumlahnya adalah 12. Kemudian yang ditanyakan adalah peluang terambilnya kelereng berwarna merah. Maka kita lihat titik sampel kelereng merah atau NA-nya adalah 4 karena kantongnya memiliki 4 kelereng merah. Maka peluang terambil kelereng merah atau PA sama dengan NA per NS atau 4/12. Nah, kita sederhanakan dengan dibagi 4 jadi 1/3. Jadi peluang terambilnya kelereng berwarna merah adalah 1/3 dan jawabannya adalah A. Soal pilihan ganda nomor 2. Diketahui terdapat pelemparan 2 dadu setimbang yang bersamaan. Dan dimisalkan K adalah kejadian muncul jumlah mata dadu 6. Pertama-tama kita cari terlebih dahulu anggota himpunan mata dadu berjumlah 6. Jika terdapat 2 dadu, maka yang mata dadunya berjumlah 6 terdiri dari 2 dan 4, kemudian ada 3 dan 3, lalu ada 4 dan 2, lalu ada juga 5 dan 1, dan sebaliknya 1 dan 5. Nah, angka-angka ini jika dijumlahkan menjadi 6 ya teman-teman. Itulah mata dadu berjumlah 6. Banyaknya titik sampel atau NS dari kedua dadu adalah 6 dikali 6. Karena satu dadu terdiri dari 6 angka dan ini ada 2 dadu sehingga menjadi 6 dikali 6. Hasilnya adalah 36. Lalu banyaknya kejadian atau NK, K adalah kejadian munculnya jumlah mata dadu 6. Itu ada 5. Dilihat dari yang sudah tadi kita temukan, ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka NK-nya adalah 5. Sehingga peluang kejadiannya atau PK sama dengan NK per NS atau 5/36. Dan jawaban dari soal ini adalah D. Soal pilihan ganda kompleks. Diketahui sebuah dadu dan sebuah koin dilempar bersamaan 1 kali. Yang ditanyakan adalah peluang muncul mata dadu lebih dari 4 dan gambar pada koin adalah
Pertama-tama teman-teman bisa membuat tabel terlebih dahulu seperti ini. Dadu itu memiliki 6 kemungkinan, yaitu muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan koin memiliki kemungkinan muncul gambar, yaitu G dan A untuk angka. Sehingga kemungkinan untuk setiap pelemparannya adalah G1, G2, G3, G4, G5, G6, A1, A2, A3, A4, A5, dan A6. Yang ditanyakan di soal adalah muncul mata dadu lebih dari 4 dan gambar pada koin. Anggota himpunannya adalah yang pertama, muncul gambar berarti yaitu G, dan yang lebih dari 4 berarti 5, dan juga G untuk gambar, dan yang lebih dari 4 itu ada 6. Kalau A itu salah ya, karena A itu bukan gambar, melainkan angka. Dan G4, G3, G2, G1 juga salah karena kurang dari 4. Sehingga titik sampelnya adalah 1 dan 2. Ada 2. Dan banyaknya titik sampel atau semestanya ada 12 dari sini. G1 sampai G6 ada 6, lalu A1 sampai A6 ada 6. Jadi totalnya ada 12. Maka peluangnya adalah NA per NS atau 2/12. Dan jika disederhanakan menjadi 1/6. Maka jawaban yang sesuai adalah C dan D. Soal benar atau salah. Mari kita periksa setiap peluang dari pilihan pertama sampai ketiga. Pilihan pertama, sebuah dadu dilempar 1 kali dan peluang munculnya mata dadu 5 adalah 1/5. NA-nya adalah 1 dan NS-nya dari dadu adalah 6. Maka peluangnya adalah 1/6 dan bukan 1/5. Maka pilihan 1 salah. Kemudian pilihan kedua, sebuah dadu dilempar 1 kali, maka peluang munculnya mata dadu ganjil adalah 1/3. Munculnya mata dadu ganjil itu ada 1, 3, dan 5. Maka NA-nya ada 3. Dan NS-nya sama, ada 6. Sehingga PA-nya adalah, atau peluangnya adalah 3/6. Yang disederhanakan menjadi 1/2. Sehingga pilihan kedua salah. Kemudian pilihan ketiga, sebuah dadu dilempar 1 kali dan peluang munculnya mata dadu genap adalah 3/6. Mata dadu genap, pilihan 3, mata dadu genap itu ada 2, 4, dan 6. Maka NA-nya adalah 3 dan NS-nya masih sama, ada 6. Maka peluangnya adalah 3/6 yang disederhanakan menjadi 1/2. Maka pilihan 3 benar. Jadi jawaban untuk soal ini adalah salah, salah, benar. Teman-teman jangan lupa ya untuk tetap belajar, terus berlatih, dan selalu semangat. Terima kasih dan sampai jumpa di video lainnya.